Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak-bapak hadirin sekalian, jamaah salat Isya Masjid Nurul Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bagaimana Bapak-bapak dan keadaan sehat? Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Pada malam ini Rabu malam Kamis tanggal 19 bulan 1 tahun 2022 Masihiyah, bersamaan dengan tanggal 16 bulan 6 tahun 1443 Hijriah. Kira-kira bulan apa itu bulan 6 itu? Jumadil Akhir. Kita ini kadang-kadang kalau nama bulannya hafal, tapi kalau sudah dibilang angka kadang-kadang lupa ngitung dulu kan. Tapi kalau bulan Masihiyah tetap kita hafal. Tapi sebelum maghrib tadi tanggalnya tanggal 15. Iya, maghrib ini berubah dia. Nah, yang 19 ini berubahnya kapan? Jam 00 nanti malam. Tapi kalau tanya apa tandanya dia jadi tanggal 20, nggak ada yang bisa jawab. Walaupun seluruh manusia sealam ini, nggak ada yang bisa jawab. Tapi kalau dari tanggal berapa tadi, 15 ke 16, orang banyak bisa jawab walaupun tidak sekolah. Lihat tuh katanya bintang, bulan ya, bulan di atas tuh. Dia lekungnya sudah sekian, hasil 15. Jadi walaupun tidak sekolah dia bisa. Kita malam ini Pak Ketua mana nggak ada? Belum hadir. Diminta saya menyajikan masalah pengetahuan tentang lain, yaitu masalah akidah tauhid. Tapi sebelum saya kenalkan akidah tauhid, marilah kita mengulang kaji yang apa sih yang namanya akidah. Aqaid, sesuatu keputusan yang tidak bisa berubah dalam hati. Nyimpulnya dalam hati, bukan otak. Dalam hati. Kalau dia hukum syar'i atau syarat, itu namanya hukum taklifi. Adanya haram, adanya wajib, adanya sunnah, adanya makruh, adanya mubah. 5 itu enggak keluar. Bicara masalah hukum wad'i, perubahan dari 5 ini bukan perubahan. Adanya sebab, adanya syarat, kemudian adanya waktu. Jadi bisa saja terjadi semula hukumnya sunnah, dia menjadi wajib. Mana contohnya? Makan itu mubah. Mau makan silakan, nggak mau makan silakan. Menguatkan badan untuk ibadah sunnah. Kalau kita tidak makan membahayakan kesehatan kita atau bisa-bisa mati, wajib makan. Ada masanya wajib. Tapi ada bisa dia menjadi makruh makan itu. Kekenyangan sudah duduk salah, berdiri salah, bengkayangan seperti kami. Keluar kata bengkayangan. Ya.
itu sudah makruh itu. Bisa-bisa nanti larinya kepada haram. Nah itu kita tinggalkan masalah itu. Kalau bicara masalah iman, masalah akidah, iya, tidak, wajib, mustahil, mungkin. Wajib ada, mustahil karena dia nggak ada. Yang ketiga mungkin nggak keluar dari situ. Kalau sudah bicara masalah kekuasaan Allah, nggak ada yang nggak mungkin. Tapi kalau bicara tentang makhluk, ada yang mustahil. Mana contohnya? Laki-laki spontan jadi perempuan, berubah kelamin, mustahil dalam akal. Secara akal mustahil. Tapi kalau Allah yang menentukan, boleh nggak? Boleh, dia yang ciptakan laki perempuan. Mungkin saja bisa terjadi. Imam Syafi'i diinformasikan 10 tahun baru hafal 30 juz Al-Quran. Zaman sekarang 4 tahun sudah ada yang hafal 30 juz. Wah, kalau itu hebat dari zaman Syafi'i. Mungkin. Ya, artinya betul. Karena ini sudah terjadi masalahnya. Sudah terjadi ada yang hafal usia 4 tahun sudah hafal Al-Quran 30 juz. Kenapa kok berubah dari 10 tahun Imam Syafi'i dia menjadi 4 tahun? Ya Allah yang menghendaki. Allah yang akan memelihara Al-Quran. Dengan adanya Al-Quran itu dihafal, sudah sulit orang mau memalsukan Al-Quran. Orang 4 tahun aja udah hafal. Ditanya halaman berapa, ayat keberapa, hafal dia. Ambil ayat yang di bawah, nyongak dia sebentar. Bisa dia, luar biasa. Yang luar biasa itu siapa? Allah yang luar biasa, bukan anak itu. Yang menciptakannya yang luar biasa. Kita makan kue, enak betul. Siapa, mana yang luar biasa? Kuenya apa yang buatnya? Yang buatnya. Kalau kue itu sekedar di lidah kita saja. Nah itu dulu yang perlu kita camkan. Kalau ada itu artinya wajib, kalau nggak ada artinya mustahil, kalau kira-kira mungkin bisa terjadi, mungkin tidak, itu namanya mungkin. Bahasa Indonesia mungkin, bahasa Arab mungkin. Jadi M menjadi N. Seperti di Makassar. Angin berangin-angin. Kita berangin-angin. Sana berangin-angin. Lain sebutannya. Itu sekadar pengantar. Yang kedua, proses orang beriman ada dua. Secara keilmuan evolusi, semua manusia yang diciptakan Allah berproses untuk mengenal Tuhan dengan sendirinya. Dari akal berarti. Proses akal bisa mengenal ada pencipta. Mantoknya di mana? Siapa namanya? Mantoknya. Plato dan sebagainya. Ahli filsafat Yunani menemukan masalah ada pencipta yang namanya Tuhan. Tapi siapa namanya? Semau-mau mereka menyebutnya. Jadi nggak akor antara ahli filsafat. Teori kedua itu tadi dari manusia ya. Kalau manusia itu dari Tuhan banyak, berkembang, mengecil, meningkat, akhirnya Tuhan yang esa.
Tapi terakhir sekali oleh Leibniz, orang Prancis kalau nggak salah, ahli filsafat, God is dead, Tuhan sudah mati katanya. Kenapa dikatakannya Tuhan sudah mati? Baru lahir meninggal manusia ini, masih dalam kandungan meninggal, baru umur 10 tahun meninggal. Kalau demikian artinya Tuhan nggak ada lagi katanya. Kacau dunia ini. Maka dia katakan secara akal filsafat, God is dead, Tuhan sudah mati. Jadi kalau orang Indonesia baru sekarang yang mengatakan mana Tuhan segala macam, itu ketinggalan zaman. Zaman dulu sudah ada yang mengatakan Tuhannya sudah mati. Lanjutan itu ada namanya Children of God, anak-anak Tuhan. Itu hasil filsafat. Mana anak Tuhan itu? Anak zina, anak di luar perkawinan. Karena bapaknya nggak keluar siapa-siapa bapaknya, maka dikatakan ditempuhkanlah itu anak-anaknya Tuhan. Itu sebabnya biarawati kalau ada yang hamil cepat dilarikan Jakarta. Ada tempat namanya kumpulan Children of God, anak-anak Tuhan. Di Pringsewu ada Sepansius kalau nggak salah, yayasan tertua zaman Belanda. Mereka melaksanakan misinya menampung anak-anak yang disebut orang kita anak haram jadah, anak kampang. Kita menghukum anak yang lahir, mereka tidak. Itulah anak Tuhan mereka. Mereka tampung dijadikan misi. Tapi Belanda kemarin ada yang dari Belanda ketahuan orang Pringsewu maknya pulang ke Indonesia. Ya, itu dari Sepansius itu. Kita menghakimi yang anak yang tak berdosa. Ini kekeliruan kita. Teori wahyu tidak demikian. Alastu bi rabbikum. Al-Quran yang menjelaskan itu. Allah memberikan wahyu di dalam surah Al-A'raf, alastu bi rabbikum. Ketika ruh diciptakan Allah Subhanahu wa taala, Allah bertanya, apakah saya ini Tuhan kalian? Ruh menjawab ketika itu, bala, iya, kaulah Tuhan kami. Alam ruh. Kalau ditanya dengan manusia nggak ngerti dia kapan alam ruh itu. Tindak lanjut dari alam ruh itu, Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua yang lahir, kullu mauludin, semua yang lahir, yuladu alal fitrah, dilahirkan dalam keadaan bersih suci. Artinya apa? Kalau Tuhan pencipta itu adalah bersih suci, maka yang diciptakannya juga adalah bersih suci. Fa'abawahu, tetapi dikarenakan orang tuanya, orang tua itu ada 3 lingkungan. Orang tua yang berada di rumah, artinya lebih tua dari si bayi. Orang tua dalam pergaulan lingkungannya, orang tua di alam pendidikan itu gurunya. Fa'abawahu, orang 3 macam ini yuhawwidanihi, menjadikan dia menjadi orang Yahudi. Akibat lingkungan, akibat didikan di rumah, akibat didikan di sekolah. Ya walaupun anak Islam masukkan serius, dilatih begini katanya. Ngikut dia. Ya. Siapa yang merubahnya? Bukan mak bapaknya di rumah. Tapi karena anak kita orang Islam ikut di serius, seperti mengajarkan itu. Ngikutlah anak itu. Sampai besar ngikut dia. Nggak mau dia ke masjid.
atau di lingkup pergaulannya. Dia bergaul di tetangga kita, kebetulan kita sendiri di sana yang muslim, lingkungannya mau tidak mau ngikut dia. Itulah yang merubah anak kita menjadi Yahudian atau Nasara, atau menjadi orang Nasrani. Ya, artinya apa? Pada dasarnya manusia itu diciptakan Allah adalah beragama tauhid. Tapi karena 3 lingkungan ini mengakibatkan dia tidak lagi bertauhid. Kalau tidak bertauhid, bisa namanya kafir, bisa namanya musyrik, bisa namanya munafik. Kalau dia kafir, istilahnya memang tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Allah. Kalau dia musyrik, dia kenal Allah, seperti zaman jahiliyah. Banyak nama Abdullah, Khairullah. Ayahnya Nabi kita sendiri namanya Abdullah. Berarti tidak asing, kata-kata Allah itu tidak asing. Tapi di samping Allah itu ada lagi benda yang lain mereka sembah, mereka percayai. Yang istilah berkembang di Indonesia, apakah dia dukun, apakah dia sesuatu yang menyeramkan, yang menakutkan, pohon besar umpamanya, maka dikasihlah sesajen supaya tidak mengganggu. Jadi belajar nyodok kepada Tuhan, supaya Tuhannya tidak mengganggu. Kullu ma'bud ilah. Dalam rumusan apa itu Tuhan? Maka dikatakan kullu ma'bud ilah. Semua yang disembah, apa saja yang disembah, itulah Tuhan dia. Kalau bahasa kami itu tahi pala. Kalau diyakini punya kesaktian, udah. Apa itu tahi pala? Ada yang tahu nggak tahi pala? Tahi ayam. Tahi ayam itu kalau orang kami nyebutnya tahi pala. Kalau dia yakin tahi pala itu adalah mengandung kesaktian, disembahnya itu tahi pala. Jadi begitu rendahnya alam pikiran manusia, kalau dia sudah mentok berpikirnya, maka yang rendah itu akan jadi sesembahan dia. Oleh karena itu, mempelajari tauhid ada 3 kelompok atau 3 arah. Tauhidnya adalah uluhiyah, masalah penyembahan yang namanya uluhiyah, tauhid uluhiyah, esa dalam penyembahan, enggak nyembah siapa-siapa. Kemudian tauhid rububiyah, tauhid dalam pemeliharaan rahmat Allah. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Rabb engkau yabsutur rizqa liman yasha'u, membentangkan, menghamburkan rezeki untuk siapa saja yang dikehendakinya. Wa yaqdir, tetapi dia juga yang membatasi. Maka terjadilah di alam semesta ini ada orang yang banyak hartanya, ada yang pas-pasan, ada yang kurang. Ya, bukan nggak mau. Orang itu sangat mau sama dengan orang yang berada tadi. Tapi itulah nasib dia. Nah, kembali larinya pada nasib. Nasoba itu, nasib itu artinya sesuatu yang dia terima. Nasib namanya. Nasib mubadah. Ya udah artinya. Nggak bisa diapakan lagi. Atau pepatah sehari-hari, ada orang itu menghadap bawaan tangan. Apa bawaan tangan? Oleh-oleh. Ada orang itu hidup karena suratan tangan. Nah, kalau sudah suratan tangan, itu kadang-kadang di luar rumus bisa terjadi. Waktu sekolahnya, mohon maaf, termasuk bodoh.
Di sekolah sistem lama, saben hari dipukul guru karena apa? Bengaknya. Ya saya merasa itu. Selama saya SR saya nggak pernah menghafal. Dari tahun 55 sampai 61. Mungkin termasuk anak nakal mungkin. Walaupun kakek saya Haji Nawawi itu fanatik. Setelah dipaksa masuk pesantren, menghafal saben hari. Enggak hafal. Apa boleh buat? Satu pelajaran 3 rotan. 6 pelajaran 18 rotan yang harus diterima. Kenapa? Man sabba ala sayyid sahaba alaih. Siapa yang sudah terbiasa seperti itu dari kecil, maka dia akan mudah. Enggak biasa ngapal, disuruh ngapal enggak bisa. Saya sekolah selama SR, kami orang 6 di rumah. Sekelas ada, pada umumnya sekelas semua. Ketika kelas 6 SR ada pengumuman, ditulis di papan tulis karena nggak banyak sekecamatan itu. Muat di papan tulis hitam. Lihat, ada nama saya. Punya ayu saya, punya kakak saya, kami serumah itu ada orang 6 di tempat kakek saya. Nah, kami orang kampung aslinya, tapi tinggal di pasar tempat sekolah. Yang 5 itu nggak ada. Padahal mereka rajin menghafal saben malam, menghafal sistem lama. Saya tiduran, nyimak apa yang mereka baca. Setelah ujian saya yang dapat ilmu karena nyimak tadi, yang baca itu nggak ngerti. Itu terjadi. Kami alami. Waktu sekolahnya bengak, nggak tahu-tahu jadi orang istilahnya. Sadar nggak kita seperti itu? Ada waktu sekolahnya, waktu kuliah, wah hebat betul. Sudah sekian puluh tahun ketemu. Apa kerjanya? Tukang edar roti. Pakai gerobak. Masya Allah. Apa dia yang punya kehendak? Bukan. Tidak mungkin dia pengennya begitu. Padahal waktu sekolah sangat pintar anaknya. Kemana larinya? Orang yang beriman pasti itu yang namanya surat tantangan bawaan tangan, yang namanya kundu istilahnya, ataupun nasib seseorang. Waktu kecil anak itu sering kita pukul, nakal nauzubillah, maling pula. Ya nakal, sering curi pula. Tapi kita belum tentu nasib dia. Mungkin 20 tahun yang akan datang, anak itu jadi pejabat. Bisa terjadi. Ya. Nah, itulah yang namanya iman itu di situ. Oleh karena itu, di dalam masalah tauhid tadi, keesaan Allah, keesaan sifatnya, itu sangat tergantung kepada pengaruh daripada 3: lingkungan orang tua kita, lingkungan kita berada, lingkungan kita sekolah. Maka tempat rumah kita sendiri, kediaman kita sangat menentukan. Karena bergabung dengan orang yang baik-baik, insya Allah nantinya diharapkan menjadi orang baik, walaupun tidak jaminan 100%. Kalau ngikut orang dagang minyak wangi, walaupun nggak beli, insya Allah baunya ada lengket. Tapi kalau lingkungan kita memang kita bukan di tempat minyak wangi itu, ya insya Allah juga lengketnya ada pada kita. Kemudian ada istilah syirik, ada syiriknya mengkongsikan Allah dengan segala sesuatu. Apakah Allah kongsi sama Nabi Muhammad? Ada kerjasama? Enggak ada. Itu yang namanya tauhid.
Dengan Nabi Muhammad pun Allah tidak kongsi, tidak ada kerjasama. Wewenang ada di tangan Allah. Muhammad sendiri mengatakan tidak jamin amal ibadah itu bisa masukkan kita dalam surga. Sahabat bertanya, apa engkau begitu ya Rasulullah? Iya, kata Rasulullah. Saya pun enggak jamin dengan perbuatan saya untuk masuk surga. Yang dijamin apa? Ridhonya Allah. Nah, orang-orang yang tasawuf itu saya dengar itu ahli tarekat, ilahi antal maksudi wa ridha kamatlubi. Ya Allah, hanya Kau yang saya tuju dalam perjalanan ini. Wa ridha kamatlubi, dan saya tidak minta banyak Allah, hanya mengharapkan ridho-Mu saja. Kalau sudah diridhoi Allah, otomatis masuk surga. Bahasanya halus. Itu sebabnya ilahi antal maksudi wa ridha kamatlubi. Maksudnya kembali. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau cukupnya di sini tempatnya kembali, orangnya di sini, dia lari ke sana. Mungkin saja bisa nyampe, tapi muter dulu dia. Bisa. Maksudnya apa? Mengalami siksa azab dulu, karena amal ibadahnya sudah hangus segala macam, nanti sudah bersihkan, bisa kembali. Tapi ada yang memang nggak bisa kembalinya, memang lain arahnya. Lain arahnya. Oleh karena itu dalam surah apa itu ada katakan siapa yang berkehendak man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Man kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang kepengen yarju mengharapkan liqa'a rabbih, berjumpa dengan Rabb-nya. Siapa yang kepengen menuju mengarah kepada Rabb-nya, falyamal amalan shalihan, maka hendaklah dia berbuat yang soleh. Falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahadan, dan jangan sekali-kali yusyrik, menyekutukan Allah bi ibadatihi, di dalam melakukan ibadah, ahada, terhadap sesuatu. Jangan sekali-kali. Kalau lepas kita tidak musyrik, amal kita adalah karena ada harapan. Ya. Tapi amal kita banyak musyrik, angus. Bisa musnah amal kita ini. Nah, inilah yang kita akan kaji, namanya akidah tauhid, keyakinan tauhid yang esa. Baru-baru ini saya pernah baca YouTube seorang pejabat menanya kepada 5 agama, pemuka agama. Tanya pada Hindu, berapa Tuhanmu? Esa. Kaget dia. Esa bagaimana? Ya esa. Kenapa? Ada apa ini segala macam, ya, dalam keyakinan itu. Ya itu namanya. Mereka berdalih, itu kan sama dengan Islam. Tauhid dalam Islam, tapi ada Asmaul Husna. Namanya 99 ditemukan dalam Al-Quran. Apa berbeda satu dari lain? Enggak. Itu sebabnya orang-orang kita terdahulu
sepakat mengakui ketuhanan yang Maha Esa. Jadi di luar Islam pun mengakui Esa. Walaupun ada Trimurti segala macam, itu sekadar nama. Mereka yang mengakui Tuhan mereka adalah Esa satu. Tapi mungkin berbeda dalam sebutan. Islam tidak mampu mencari nama Tuhan. Akal kita nggak mampu. Bukan Islam. Akal manusia tidak terjangkau untuk menggapai siapa nama Tuhan itu. Maka di dalam surat Toha disebutkan, Innani ana Allah. Sesungguhnya saya ini, nama saya adalah Allah. Baru tahu bahwa Allah itu adalah nama Tuhan. Kalau akal manusia mampu mencapai siapa nama Tuhannya, tidak perlu itu Al-Quran turun. Tidak perlu wahyu itu turun pada Nabi Musa, turun pada Nabi Ibrahim. Tapi karena akal itu nggak nyampe, nggak bisa jangkaunya, maka Allah turunkan, diperkenalkan, saya ini adalah namaku Allah. Ya, kata mereka hanya beda lidah nyebutnya. Orang Islam nyebutnya Allah, kami Allah. Allah kata orang Kerui ya kalah. Nah, itu Islam harus Allah, enggak boleh dia Allah. Orang awak tahu Allah tak? Hah? Sudah. Alun lawannya. Lah, alun. Kalau orang riwayat ini punya Allah. Lain lagi, kalah berarti. Ayam dia berantem. Siapa si Allah? Ini saya suluk. Kalah berarti ayam berarti. Beda sebutan. Itu pengakuan umat lain. Oleh sebab itu kalau ditanya kepada umat lain, apakah kau bertuhan Tuhan yang Tuhanmu adalah Maha Esa? Ya, kami bertuhan Maha Esa. Dalilnya dilemparkan seperti ayat Al-Quran. Itu Asmaul Husna 99. Kalau Imam Sanusi nyusun buku Tauhid hanya 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, 1 mungkin. Terhimpun dalam ungkapan kullu kamalin wajibulillah. Semua sifat yang sempurna wajib menjadi sifat Allah. Dan semua sifat yang kurang itu adalah mustahil bagi Allah. Termasuk umpamanya hujan berat betul, deras. Mampukah Allah menghentikan? Ya sangat mampu. Mampukah Allah menciptakan air berdampingan, berbeda rasa, berbeda warna? Mampu, dan memang sudah dijadikan. Zaman sekarang sudah ditemukan. Laut ada biru, ada bening. Dicicipin rasanya, ada yang tawar, ada yang asin. Pembatasnya nggak ada. Semula akal kita belum nyampe, mustahil. Nah, kan gitu. Tapi nyatanya ada. Apa maksudnya? Mustahilkah seorang penjahat, dia penggarong, dia penzina, dia apalagi narkoba, mustahilkah dia bisa menjadi husnul khotimah? Tidak. Tidak mustahil. Bisa saja kalau Allah menghendaki. Mustahilkah bagi orang yang alim senantiasa di masjid terus puasa Senin Kamis, sedekahnya banyak segala macam, tapi menjelang kematiannya
dia su'ul khotimah. Bisa nggak? Bisa. Yang nggak bisa lagi apa? Sudah mati baru dikatakan insyaallah husnul khotimah. Udah lewat, nggak masuk lagi. Jadi yang masuk itu doa husnul khotimah ataukah tidak sebelum meninggal. Kalau sudah meninggal, apa lagi? Bisa balik ke belakang? Nggak bisa. Jadi kita yang ketemu ini setelah mau pisah, mau pulang segala macam, bagus itu. Mudah-mudahan Anda husnul khotimah karena dia belum meninggal. Kalau sudah meninggal, gimana mengatakan husnul khotimah? Nyatanya kemarin nggak bisa mengucapkan Allah. Nyatanya kemarin nggak dengar. Ya karena sering-sering lah lihat orang mati itu kan. Jadi pelajaran. Ya. Sering-sering melihat orang berangkat meninggal sakaratul maut itu jadi pelajaran kita. Ada yang sakaratul mautnya bukan berhari-hari, bertahun. Bukan orang tidak punya ilmu pengetahuan. Tokoh dulunya. Tapi kenapa kok akhir hayatnya begitu? Tanda tanya besar bagi kita. Kita nggak tahu ilmu Allah. Apalagi yang kalau hanya sekadar berbulan, berhari, apalagi berjam agak sulit meninggal. Itu sudah banyak itu. Bertahun meninggal tidak, hidup enggak. Itu sudah banyak jadi guru kita. Mudah-mudahan kita terhindar daripada itu. Kalau memang sudah ajalnya ya Allah, mudahkanlah kami berangkat. Allahumma khtim a'malana. Akhirlah amal perbuatan kami bi husnil khotimah, dengan sebaik-baik amal perbuatan. Ya, ada yang mau melepas semua pakaian segala macam, tutupin dilepaskannya segala macam. Kita nasihatin, baca Allah, dia ngamuk, bantah segala macam. Karena tadinya orang alim, orang rajin sholat, orang rajin puasa, tapi Allah yang memegangnya. Saya belum tentu, bapak juga belum tentu. Jenazah kita pun kita belum tahu persis apakah bisa ditemukan jenazah kita pun enggak. Bisa terjadi, bisa. Suatu-suatu kita naik pesawat, nggak tahu pesawatnya jatuh kemana, bangkai kita nggak tahu. Nggak usah mau kayak gitu aja. Sekarang banyak yang mancing ke laut, tenggelam perahunya, hilang jenazahnya, dicari-cari, udah makan ikan. Bisa terjadi. Pada orang daratan di kota Sepang. Nah kan gitu. Hiking apa? Naik gunung, nggak tahu ajalnya nyampe. Bukan karena tidak makan, ada yang makannya, ada yang mau dan segala macam. Hilang jenazahnya. Jadi kematian kita pun, jasad kita ini pun tidak bisa kita nentukan. Apa bisa dilangkung apa enggak? Beliau ini orang Padang, orang Minang. Apa meninggal di kampung Minang? Padang enggak tahu. Ada yang seumur hidupnya enggak pernah ke Surabaya. Tapi anaknya ada di Surabaya. Ajalnya harus mati di Surabaya. Karena anaknya dikirim uang naik pesawat. Rupanya Israel udah nunggu di Surabaya. Baru turun dari pesawat, Israel jemput, turun, langsung masuk rumah sakit, nggak nyampe ke rumah anaknya, udah jenazahnya. Nah itulah aja. Mudah-mudahan itu yang kita harapkan ya Allah. Jenazah kami utuh ditemukan oleh keluarga. Kalau bisa mereka talqinkan kita, bisa mereka tuntunkan kita ketika meninggal dengan la ilaha illallah
Nggak mudah nyebut itu. Orang yang sudah ahli berzikir begini-gini terus itu, ketika sakaratul maut belum tentu bisa menyebutkan la ilaha illallah. Apalagi memang jarang nyebutnya. Lidahnya jarang menyebutkan la ilaha illallah, mau mengatakan mudah itu nanti. Ya bukan orang yang biasa dalam keadaan sakaratul maut. Sakaratul maut itu artinya apa? Mabuk mau meninggal. Namanya mabuk, orang nggak sadar. Bapak-bapak hadirin sekalian, syirik tadi i'tiqadnya. Kalau i'tiqadnya yang syirik, menduakan Allah, menuduh Allah kerjasama, menuduh Allah adalah ada perbandingan, saya ini lebih besar, saya ini besar, Allah kecil, itu syiriknya menjadi syirik i'tiqad yang akbar namanya. Kemudian ada amalnya yang syirik, ya, atau syirik isghar. Contohnya, saya punya jam, bapak-bapak punya jam. Waktu saya pakai jam biasa, belum terasa di hati saya lebih. Begitu saya pakai jam, harganya berapa? 60 juta. Wah, udah lain itu. Rasa di dirinya beda dengan dia pegang jam sekadar Seiko yang harganya cuma 3 juta. Itu syirik kecil. Ada rasa bangga, ada rasa congkak, ada rasa takabur, ada rasa merasa lebih pintar. Itu syirik asghar namanya. Syirik kecil. Syirik dikit-dikitan. Atau umpamanya mau hajatan besok, amalnya supaya jangan hujan, ngambil bawang ditusukin, dipajang. Amal, perbuatan. Kita belum tentu akan, kalau tanya itu syirik, enggak, saya berminta pada Allah kok. Nah, artinya bukan etika dia, tapi perbuatannya itu menunjukkan kesyirikan pada Allah. Itu sekilas tentang masalah akidah tauhid. Akidah artinya keesaan i'tiqad yang secara tidak bisa digoyahkan, itu namanya akidah. Tauhid artinya esa, ya. Adanya di mana? Pada ajaran agama Islam. Agama yang lain ada tauhid, ada Nabi Ibrahim, millata Ibrahim hanifah. Agama Ibrahim yang murni adalah agama tauhid. Semua agama rasul-rasul terdahulu kesamaannya dengan Islam adalah beragama tauhid. Syariatnya berbeda-beda. Syariat yang berbeda. Salat kita berbeda, puasa kita berbeda, pokoknya kan itu berbeda. Sampai di sana kita silakan tanya jawab. Kalau ada? Kita baru umum saja, belum kita memasuki detail, ya. Sifat satu demi satunya, iman pada Allah, iman pada Rasul, iman pada kitab-kitabnya, itu banyak, belajar juga banyak, ya. Sama dengan fikih banyak juga. Ya. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, tadi disampaikan juga dan kita tahu yang disebut kullu mauludin ala fitrah. Jadi kedua orang tuanya, lingkungannya, bahkan guru di pendidikan itu yang menentukan mereka itu Yahudi, Nasrani atau yang lainnya, Majusi. atau Majusi. Tapi di situ nggak disebutkan bentukan Islam. Ya, Apakah fitrah itu sudah Islam atau bagaimana itu Ustaz? Ya. Itulah sebabnya kullu mauludin alal fitrah. Fitrah itu adalah fitratullah ala fataran nas. Kesucian Allah SWT diciptakan pada kesucian manusia. Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan fitrah. Itulah yang namanya Islam itu, karena dia fitrah. Jadi kesesuaian di alam arwah
alastu bi rabbikum, setelah di dunia tetap dia beragama fitrah, artinya dalam keadaan tauhid, ini nyambung. Jalannya pulangnya nanti insya Allah lancar. Kalau nggak nyambung, ini yang nggak sulit. Ini fitrah, ini nggak fitrah lagi. Mau pulang nggak ketemu jalannya. Mana ini nggak nyambung. Sinyalnya nggak nyambung. Radio ada, kita radio ada. Tapi tidak semua kita buka radio itu channelnya RRI Tanjung Karang. Ya. Maka suaranya kan berbeda. Ada yang setelnya Omega. Dangdut dia. Yang RRI Tanjung Karang tadi lagi berita daerah, nggak sama hasilnya. Kenapa? Channel kita beda. Inilah yang menentukan kalau kita tauhid, beragama tauhid dengan kemusyrikan, apalagi kufur. Channelnya beda jalurnya. Yang bedakan channelnya. Kalau buka semua kita buka. Nyambung, udah ada. Ada lagi? Tanya, Ustaz. Ya. Kalau tadi dikatakan bahwa nyambung dari Pak Bayi tadi, bahwa orang tuanya yang pertama yang akan menentukan. Terus bagaimana nanti pertanggungjawabannya? Kalau orang tua itu sudah mendidik, sudah disekolahkan, tapi ternyata anak itu menuju jalan yang lain, apakah di akhirat nanti pertanggungjawabannya itu seperti apa? Iya. Dalam Al-Quran itu kisahnya Nabi Lut, kisahnya Nabi apa yang melahirkan Nabi Nuh, kan sudah jelas. Nabi Nuh, anaknya, istrinya sudah diajak naik kapal, nggak mau. Sampai Nabi Nuh itu dikatakan Nuh, artinya apa? Meratap. Ya Allah itu anakku ya Allah. Ratapan dari Nuh, maka dipanggil Nuh itu. Kalau dia nggak meratap, mungkin tidak dipanggil Nuh. Nuh itu artinya meratap. Meratap anak istrinya, kenapa nggak mau ikut? Binatang hewan pun ikut untuk jadi bibit masuk ke apa? Kok anaknya nggak bisa? Mana juga contohnya yang wanita yang bagus, wanitanya Fir'aun, Isa. Wanita apa lagi? Maryam yang dituduh berzina itu. Yang nggak masuk akal, perempuan kok hamil, kan di luar akal. Kalau bukan agama tauhid, tidak akan mungkin percaya. Tapi dengan akal itu sendiri menjatuhkan martabatnya Tuhannya. Artinya Tuhannya kepengen sama perempuan yang diciptakannya berzina, bersetubuh. Karena akal manusia hanya bisanya bersetubuh, bisa hamil. Padahal Allah ciptakan dalam semesta ini tanpa bersetubuh pun makhluk yang ciptakannya bisa hamil. Pisang itu bisa saja beranak, nggak mesti dari akar anaknya. Daun pisang bisa tumbuh. Tapi akal kita yang tidak ada ilmu di bidang itu, mustahil masa kok daunnya kok bisa tumbuh. Nah ini karena ilmu kita nggak nyampe. Batasannya sampai mana? Karena begini, pernah juga kita mendengar, saya kan hanya bisa menyampaikan. Anak Nabi aja ada yang kafir, kan begitu. Betul. Jadi batasannya seperti apa? Gitu. Kewajiban kita sebelum dia mukallaf. Kalau sudah mukallaf, masing-masing. Apa itu mukallaf? Balik. Salah satunya mukallaf balik. Yang kedua mukallaf itu apa? Dakwah sudah sampai kepada dia, ajaran sampaikan dulu kepada dia. Kalau dakwah nggak sampai, bukan mukallaf dia. Balik, kemudian dakwahnya nyampe. Yang ketiga, salimul hawas. Normal otaknya, normal panca inderanya. Jadi orang mohon maaf yang tidak normal panca inderanya itu sebetulnya tidak termasuk mukallaf. Tapi di zaman Rasulullah orang buta masih diwajibkan Rasulullah datang ke masjid. Bayangin buta, nggak melek, matanya nggak lihat. Setelah dia meninggal baru ketahuan di jalan Rasulullah 2 jam lebih baru nyampe ke rumah dia. Orang itu rajin ke masjid.
Kita yang melek, rumahnya berapa meter dari masjid, malas. Itu batasnya mukallaf. Ya. Pertanggungan jawab hukum adalah manusia itu anak dia kalau sudah mukallaf, maka lepaslah secara syar'i hukum kepada orang tuanya. Itu sebabnya wadribuhum, pukul anak-anakmu itu, buatkan aturan disiplin anakmu itu. Iza sab'u, iza asaru kalau sudah 10. Muru auladakum iza sab'u. Suruh anak itu kalau masih usia 7 tahunan, suruh terus. Artinya jangan mulut. Tapi kalau sudah 10 tahun, berikan ancaman. Drip itu tidak mesti mukul pakai cambuk. Tapi bisa saja, udah uang jajanmu saya kurangin. Bisa itu, terpukul anak itu. Ini kadang-kadang kita lebih memperhatikan ayam nggak pulang maghrib daripada anaknya entah sholat entah enggak. Ini kekeliruan kita bersama. Ya, termasuk saya. Sama-sama kita keliru dalam masalah keluarga ini. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jelas betul. Jaga dirimu, ku anfusakum wa ahlikum, dan keluargamu. Keluarga itu ya istri ya anak. Kalau 2 istri 2 itu harus dirapikan. Ini bahkan istri ada yang minggat. Saya masih punya klien, istrinya minggat. Datang suaminya, tolong Pak, istri saya entah kemana. Kacau pikir. Sudah tua kayak gini suruh mencari istri orang. Ya ini masa kita kurang perhati. Ku anfusakum wa ahlikum naron. Saya pikir udah jam, masih ada? Cukup? Ya. Ya. Assalamualaikum. Ini ada 2 pertanyaan Pak. Boleh. Pertama, yang seperti Pak Ustadz katakan, seperti kalau misalnya orang yang Nasrani itu yang dipiara itu kan, dia misalnya dihamil, katanya kalau sudah dikasihkan itu anak Tuhan. Nah ini terjadi kepada kita sebagai orang Muslim. Nah, begitu anak itu lahir, kita nggak tahu kan siapa bapaknya, nggak tahu siapa ibunya, kan artinya anak itu kayak seperti terbuang. Nah, kebanyakan anak terbuang itu mungkin anak dari orang tuanya yang berbuat yang tidak senonoh. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya dikatakan yang zaman sekarang ini anak kampung, anak ini, anak itu, kan artinya anak itu tidak bagus. Nah, sebenarnya anak itu kan suci, dan perbuatan orang tuanya yang tidak senonoh itu. Nah ini pertama, bagaimana nasib anak ini nanti? Apakah di mata Allah itu anak itu suci atau fitrahnya yang namanya Islam? Kita kan tidak tahu apa anak itu. Anak itu apa orang dari Islam, apa anak dari Kristen, kita nggak tahu. Kita kan ditemukan di misalnya seperti kita ini, Pak yang dulunya kemarin di masjid ini, kita nggak tahu orang tuanya siapa itu. Nah, dan kedua, pertanyaan kedua Pak Ustaz, seumpamanya orang itu ahli ibadah dan dia mendadak mati karena misalnya tenggelam di laut atau jatuh pesawat, itu nggak sempat kita pimpin atau ini. Nah itu bagaimana keadaannya orang mati mendadak tadi? Apakah dia matinya husnul khotimah atau itu ya seperti mati saya itu? Udah. Itu aja. Yang pertama itu yang saya sebut tadi, perilaku kita Muslim yang harus dirubah terhadap anak yang lahir di luar pernikahan. Salah kita menghakimi orang benar, termasuk kita nggak pernah milih untuk calon mak bapak kita, nggak pernah kita mendaftar supaya dalam pernikahan ataukah tidak. Jelas anak itu
murni. Itu sebabnya kullu mauludin, semua yang lahir, yuladu alal fitrah, dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka terjadi pendapat Ahlus Sunnah, anak orang non muslim kalau belum balik dia tetap masuk surga. Tetapi kalau dia sudah balik maka dia ikut seperti orang tuanya. Jangan khawatir, ya. Jadi perilaku kita yang Islam terhadap anak itu yang benar. Bahkan yang sekarang ini kita lalaikan, menghakimi atau melakukan hukum terhadap orang tuanya yang zina, tidak kita lakukan. Padahal jelas orang berzina tidak boleh jadi imam. Ya kita nggak tahu. Jadi harus koreksi diri sendiri. Kalau memang pernah kita berzina, zina basah maksudnya, bukan zina mata. Bahwa ya walaupun kita bisa, harus tahu diri. Walaupun nggak diumumkan, oh saya nggak bisa. Kenapa? Saya dari zina. Nggak usah. Tapi harus tahu diri. Tolak saja. Kecuali kalau istri kita sendiri yang tempat kita zina itu, atau istri kita memang tidak pernah berzina, tetap kita boleh menjadi imam dia. Ya. Itu yang pertama. Kesaksian pun orang yang berzina tidak boleh. Itu tidak kita lakukan. Kemudian orang berzina wajib menembus kifarah. Puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak pernah kita lakukan. Pemerintah juga nggak nyuruh kita. Kiai-kiai juga jarang terdengar. Menyebutkan hai orang yang berzina, tobatlah kau dengan cara yang pertama, puasa 2 bulan berturut-turut. Batal hari ke-58, ngulang hari pertama lagi. Itu yang namanya berturut-turut. Gak mampu seperti itu, maka kifarat takhirnya adalah memberi makan 60 orang miskin. Beri makan maksudnya apa? 1 hari, bukan sekali makan. Pagi, siang, malam, kali 60 orang. Yang melakukan zina kebetulan berdua. Bekas zina, kita juga bekas zina. Artinya istri, suami, istri. Dua-duanya kena kifarah. Ya kan itu, berlakukah itu? Enggak. Orang yang membunuh manusia, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah itu dijelaskan, kifaratnya wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Enggak mampu bayar kifarat takhir, kasih makan 60 orang miskin. Berlakukah itu? Enggak. Pemerintah kita menganut pidana Belanda. Kita orang Islam enggak ngelakuin. Padahal itu ajaran Islam. Nah, inilah yang mulai kita gali kesadaran kita masing-masing. Termasuk waris, jelas urutannya, ayatnya jelas. Berlakukah dalam umat kita Islam? Enggak. Masih semau kita bagikan harta. Apa itu bukan ajaran Al-Quran? Ajaran Al-Quran. Kemana iman kita? Lemah. Yang ngaku aja lah, iman kita masih lemah. Itulah perlunya istighfar yang banyak-banyak. Yang kedua tadi? Ya orang itu ahli. Oh, orang meninggal. Mendadak. Mendadak, kita nggak kenal apa agamanya. Iya, dia sedang dia nggak sempat membaca astagfirullah atau bagaimana itu, tak mati mendadak. Iya, meninggal mendadak. Sehari-harinya kita nggak kenal, orang datang kita nggak tahu husnul khatimah atau apa dia, itu bukan urusan kita. Yang jelas kita harus husnuzon, baik sangka. Karena di lingkungan umat Islam dia bergabung, Islam dia mandikan, kafani, sholatkan, kuburkan dia. Fardu kifayah. Jadi secara Islam. Nah iya. Tapi kalau sudah lingkungan itu bukan lingkungan Muslim, ya jangan. Nyambung Pak ya? Ya.
Ini kalau kebetulan yang meninggal tahu mendadak di masjid, apalagi di masjid, udah jelas tidak masuk ke masjid kalau bukan orang Islam. Tanggung jawab kita Muslim, ya itu namanya rukun kematian bertindak di situ. Ya. Cukup bapak-bapak, sementara pada Allah saya mohon ampun, pada bapak-bapak hadirin sekalian saya mohon maaf, berbuat billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.